Mantap. Mari Udah. lanjut kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kehadiran Januari tahun 2022. Kita masih diberi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan laporan singkat implementasi program katalog elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2021-2022 mengamanatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat saya Pak Gubernur NTT, Pak Victor, ini dulu sahabat di anggota DPR RI. Juga Pak Wakil Gubernur, ini sahabat satu komisi dulu di DPR RI. Dulu masih miskin, sekarang sudah kaya sahabat. Iya, Pak Wakil Gubernur, Pak Kapolda, selamat Pak Kapolda. Oke, siapa ya Pak Kapolda Rabu, teman-teman yang mewakili dari TNI. Saya bersama Pak Deputi, Pak Setiawan berdiri, Pak Setia, Pak Setiani, Deputi di LKPP, kemudian Pak Iwan, yang nanti juga kami ajak, yang mungkin tinggal 1 hari 2 hari di tempat ini untuk mendampingi. Ya, para bupati, para kepala dinas atau PD, teman-teman dari seluruh SKPD yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman TNI Polri dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini, juga teman-teman dari Matubis, dari Grab, kemudian dari Bismarck, dan juga dari yang lain. Ibu dan saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur hari ini karena memang secara khusus MOU ini baru pertama setelah kami jabat di NTT, kira-kira gitu. Cuman kemarin bersama dengan Pak Menko dan beberapa menteri, kemudian kami diajak di Jambi. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, LKPP ini tidak terlalu populer, tidak terlalu menarik bagi OPD, tidak terlalu menarik bagi kepala daerah. Maka ketika kami dilantik, saya bertemu dengan Pak Mendagri. Pak Mendagri saja ketika jadi bupati 2 periode, jarang sekali datang di arahan LKPP. Paling yang datang kepala pengadaan barang dan jasa. Padahal ini butuh goodwill. Maka ketika itu, sudah Pak Anas, saya akan undang dengan Ketua KPK, Ketua LKPP menyampaikan di depan para kepala daerah. Nah, sehingga kemarin kami menyampaikan beberapa hal, nanti kami akan sampaikan beberapa hal. Ada hal yang sangat strategis yang akan dilakukan. Ini saya hormat kepada Pak Victor ini, Pak Gubernur. Ini ada niat luar biasa karena menghadirkan kepala dinas bupati untuk bicara e-marketplace, kemudian e-katalog ini sesuatu tidak menarik karena transaksinya akan terukur. Tapi mau tidak mau ini harus dikerjakan. Saya minta slide saya. Ya, maka hari ini kami ingin menyampaikan bahwa investasi tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju. Kekuatan ekonomi kita pasca COVID ini sangat terukur ternyata tumpuannya di daerah.
Kalau daerah hebat, UKM-nya kuat, ini Indonesia ternyata bisa bertahan dari hantaman ekonomi besar yang terbukti di Covid kemarin. Next. Wah, ini fotonya Pak Gubernur NTT, kita cari yang paling keren. Ini pandangannya tajam, kalau program yang jalan bisa marah. Saya kira arahan Pak Presiden jelas. Ini kutipan Pak Gubernur, kita harus gunakan hasil UMKM kita, misalnya teh kelor, sabun kelor, kopi lokal, kerajinan tangan kita, itu supaya pasar dengan produk-produk lokal dapat tumbuh besar. Ini juga instruksi Presiden untuk dapat memulihkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi kita. Tepuk tangan saya kira Pak Gubernur. Kemarin keliru warna, jangan keliru Pak Gubernur biru lah, kita udah biru warna. Next. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Kapolda, jelas arahan Bapak Presiden. Ada 3 hal arahan Bapak Presiden. Pertama, tingkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDM). Kemarin Bapak Presiden memberikan amanat khusus dan Pak Menko juga sama, betapa alkes kita 80% masih impor. Jumlahnya ratusan triliun. Ini PR kita. Capital flight terjadi. Padahal kalau industri dibuat di sini, maka ke depan lapangan kerja akan tumbuh, kemiskinan akan berkurang, kesempatan kerja akan bertambah. Maka kita diberi waktu nih Pak Gubernur dengan beberapa skenario nanti yang repeat ordernya bertahun-tahun alkes ini kita paksa dalam waktu tertentu untuk bermitra membuat industri di Indonesia. Yang kedua adalah tingkatkan porsi UMKM dan koperasi. Arahan Bapak Presiden jelas, kita semua jelas, tapi faktanya UKM kita masih belum tumbuh. Padahal ada belanja yang sangat tinggi, nanti kami ingin sampaikan. Jadi apa yang dikerjakan Pak Gubernur NTT ini luar biasa. Satu, sosialisasi tentang teknologi, ini nggak mudah. Anak kita sambil nonton TV, Pak Wagub, kelas 3 SD, ditinggal orang tuanya, makanan datang semua tinggal pesan di online. Bapaknya nggak bisa pesan online, kira-kira gitu. Ini luar biasa. Bapak tahu berapa potensi belanja kita sekarang? 2022 diprediksi Pak Kapolda 530 triliun transaksi online. 530 triliun. Tahun 2021 ada 3.200.000-an transaksi online. Bayangkan. Suka tidak suka, ini harus kita ikuti. Soal kepala dinasnya tidak tahu, tidak penting. Yang penting kepala dinasnya punya goodwill, ada 1 atau 2 anak buah khusus jagain toko dari ini. Pak Victor nggak penting ngerti teknologi seperti ini, tapi Pak Victor hari ini punya goodwill Pak Gubernur untuk memahamkan bahwa e-katalog dan toko daring itu menjadi keniscayaan buat kita semua, khususnya para bupati dan perangkat daerah di NTT. Tepuk tangan saya kira buat beliau. Yang kedua adalah percepat penerapan APBN/APBD. Karena sekarang di toko daring bisa belanja di bawah 200 juta. Jadi cukup klik bisa dikirim, nggak perlu lelang. Nah, tinggal menyiapkan aja tokonya. Nanti prosesnya seperti apa, nanti kami akan ceritakan di belakang. Ini dulu gubernur, bupati, Pak Wagub jarang mendapatkan penjelasan ini. Ini cukup di kepala bagian saja. Karena dianggapnya hanya pengadaan barang. Ini padahal bisa meleverage pemerataan ekonomi rakyat. Next. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, inilah ada e-katalog, ada toko daring. Nah, kepala dinas juga kita nggak paham, jangankan kepala bupati nggak paham saya jadi. Karena nggak mau tanya, nggak mau dengar, nggak mau belajar. Tapi sebenarnya tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang malas. Itu yang saya sampaikan kepada staf saya ketika saya jadi bupati Banyuwangi. Pasti bisa, yang tidak bisa orang yang malas. Saya saja Pak, ini ada Pak Setia. Jadi Pak Kapolda begitu saya di LKPP, nggak ada kertas di meja saya Pak. Kenapa? Oh iya, saya pasti ya nih. Jadi kalau KPK semua, beliau di KPK pasti kenal Pak Setia. Ini saksi ahlinya KPK. Tepuk tangan buat Pak Setia ini. Itu di kami. Ya. Jadi Pak saya di kamar Pak, nggak ada kertas. Semua surat tanda tangan ada di sini semua. Jadi saya kalau bawa ini sambil kerjakan surat semua kelihatan surat yang bisa dikerjakan, diskusi masuk kemana kelihatan semua di sini Pak Wagub. Saya harus belajar juga. Jadi saya di tempat ini betul-betul belajar bagaimana e-office dan semua sistem itu berjalan cukup di sini. Termasuk Pak Kapolda, dulu ada isu bahwa untuk tayang di e-katalog harus bayar dan seterusnya.
Kita putuskan sekarang tidak ada negosiasi di e-katalog LKPP. Cukup dengan sistem. Tapi kalau sampai menjual barang di LKPP ternyata lebih mahal karena denda berapa Mas Teh? 2 kali lipat. Jadi tidak ada negosiasi supaya tidak ada orang ketemu orang, langsung dengan sistem, dan tidak ada lagi perpanjangan kontrak setiap 2 bulan. Seumur hidup dia akan jalan karena perpanjangan kontrak itu yang menyebabkan negosiasi. Bagaimana harganya? Langsung ditentukan sendiri Pak, secara pasar. Tapi kalau Pak Gubernur tahu di e-katalog ternyata lebih mahal dan dijual di luar lebih murah, dia akan ada denda 2 kali lipat. Penyedia barang. Ini baru sekaligus sosialisasi teman-teman. Karena arah Pak Presiden kira-kira gitu. Jadi ini mengikuti pasar ya. Nah, jadi ada 2. Satu e-katalog nasional Pak Gubernur, ada nasional, ada sektoral, ada lokal. Nah, sektoral itu di kementerian. Contoh di PU kemarin Sekjen PU datang ke kami untuk kita diminta membuatkan aturan repeat order. Orang kalau mengerjakan perumahan jelek di penalti, tapi yang bagus kok nggak dikasih reward. Nah, tolong Pak bikinkan aturan supaya ada repeat order dan pekerjanya bagus. Karena kalau dilelang mereka ini dapat sub yang ke-7, yang menang hanya karya-karya katanya mereka. Padahal pekerjaannya bagus. Nah, kira-kira begitu. Nah, sedang dibuatkan oleh Pak Setia dan seterusnya. Nah, ada namanya kontrak payung. Nanti Pak Gubernur kalau lelangnya panjang susah Januari ingin menyerap, nanti ada namanya aturan kontrak payung. Bapak bisa langsung kerjakan. Nanti bisa tanya ke Pak Setia. Khusus Pak Gubernur NTT nanti bisa Pak Setia. Kita guidance khusus kira-kira gitu. Sehingga dan ini rekomendasi dari Pak Pahala dan teman-teman dari Pendidikan. Nah, yang kedua ada e-katalog lokal Pak Gubernur. Nah, lokal ini bisa dibuat dikelola oleh teman-teman di KBBJ di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, para bupati ada di sini mungkin masih ikut. Kemarin susah dilaksanakan karena harus level 3 kan gitu Pak Setia. Saya bilang kepada teman-teman deputi, kalau KBBJ level 3 butuh 50 orang, nggak akan bisa kabupaten memenuhi. Apalagi kayak NTT, nggak akan bisa mengelola pengendali, nggak akan bisa mengelola di katalog kalau syaratnya itu. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, syarat level 3 tidak harus jadikan syarat untuk bisa mengelola e-katalog lokal. Nah, sehingga sekarang semua kabupaten bisa mengelola e-katalog lokal, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Lebih mudah ya, kira-kira. Karena harus nyiapin 50 orang di KBBJ. Di Pemda PNS susah, kan gitu Pak Gubernur. Nah, kebetulan saya dari bawah, saya cerita kepada teman-teman, kan gitu Mas Tiari. Kemarin rapat kita putuskan gitu. Jangan bikin aturan mempersulit kita. Karena kalau itu yang terjadi, maka tidak akan bisa daerah mengelola e-katalog lokal. Jadi saya kesini sudah ada keputusan yang mempermudah. Kalau kemarin kita ketemu itu belum, masih repot belum bisa mengelola kira-kira gitu. Nah, yang kedua Pak Gubernur, selain e-katalog ada namanya toko daring. Toko daring ini salah satu namanya Bela Pengadaan. Bela itu singkatan Pak, belanja langsung. Nah, Bela Pengadaan ini untuk UMKM yang di bawah 200 juta masuk di sini. Nah, tadi kita dicerita di ruang Pak Gubernur memang ini agak berat mengelola ini karena masih sukanya teman-teman transaksinya lewat bon, sama nota, sehingga bisa ketemu. Ini berat budaya memang, kira-kira begitu. Begitu online nanti semua transaksi itu bisa jadi dokumen. Nah, Pak Gubernur kemarin alasannya adalah ada alasannya teman-teman untuk transaksi tetap pakai nota, pakai tanda tangan basah karena Mendagrinya masih begitu. Nah, atas masukan teman-teman saya sudah ketemu dengan Mendagri. Maksudnya hari ini selesai ya, besok ya Pak Menteri. SE-nya akan diselesaikan bahwa pertanggungjawaban tidak harus basah. Cukup dari EA itu bisa jadi alat pertanggungjawab. Sehingga nanti insya Allah teman-teman sudah bisa langsung jalan untuk bisa belanja. Nah, di bawah 200 juta lewat untuk UMKM, jadi bisa masuk. Mungkin begini saja Pak Gubernur, saya cerita tadi. Oh, teman-teman bisanya belanja oleh di mana ya? Oh, belanja apa namanya ini? Kain di mana? Itu aja dulu dimasukkan di online. Cuma memang nggak bisa lagi kalau beli 5 ya ongkosnya 5. Nggak bisa beli 5 ditulis 20 karena terregistrasi di situ. Nah, kira-kira begitu. Masalahnya di situ Pak Kapolda. Ini pelan-pelan Pak Kapolda, pelan-pelan. Nah, Ibu dan Pak sekalian saya hormati. Nah, ini pelan-pelan berubah budaya. Untungnya apa? UMKM yang tergabung di Bela Pengadaan biasanya dibayarnya 14 hari berikutnya. Ini langsung dibayar, khusus yang tergabung di Bela Pengadaan. Next, saya tidak mau teknis nanti misalnya Pak Iwan.
Saya tidak mau cerita proses bisnis ini, tapi saya kemarin presentasi ini di depan Kepala Bappenas, ini mungkin bisa sampai 50 slide waktu, tapi dengan proses bisnis ini mudah dipahami. Bahwa untuk meningkatkan produk dalam negeri, Pak Victor, itu ke depan perlu ada integrasi. Sekarang ini berkepanjangan Pak Victor. Orang masuk OSS, sudah dapat izin, ngurus ini, ngurus itu, baru bisa masuk tayang di e-katalog. Ini 5 proses bisnis kita potong. Saya kemarin sore sudah dapat dalil dan semua tim. Begitu masuk di OSS langsung tayang di e-katalog. Ini saya menerjemahkan arahan Bapak Presiden. Ini yang baru. Jadi besok orang ke OSS langsung. Nah, begitu juga di Kemenperin, orang untuk dapat TKDN daftar di Kemenperin. Pakai proses lagi ABC itu baru daftar di LKPP. Jadi prosesnya panjang. Orang ribet. Sekarang sudah begitu daftar di Kemenperin, Pak Kapolda langsung tayang di e-katalog. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah proses panjang yang kita potong. Begitu juga di investasi di BKPM kemarin sudah kita sampaikan. Jadi ada banyak reformasi yang kita kerjakan dengan target Maret ini wajib 200.000 produk tayang Pak Kapolda. Sebelumnya hanya 27.000, 50.000. Nah sekarang sudah, tadi kita cek hampir 100.000-an per hari ini. Jadi kita target Pak. Ya mohon maaf Pak Setia. Kita ditarget atasan, saya target Pak Setia. Gitu. Gimana coba Pak Gubernur? Saya ini masuk APBD sudah diketok, APBN sudah diketok, rencana kerja pemerintah sudah jalan semua. Tapi targetnya banyak. Nah, kan kita pernah jadi bupati, pernah kepala daerah. Nah, saya masuk, Pak Setia semua bilang, waduh Pak, gak ada anggaran, itu klasik. Waduh Pak, gak ada SDM, itu biasa. Nah, saya kumpulin nih Pak Setia, rapat 3 kali baru ketemu pelan-pelan, tapi Pak kita gak boleh langsung. Ini kan hebat semua beliau-beliau. Tapi soal manajemen SDM, kan beliau belum punya pengalaman, kita punya pengalaman. Kalau manajemen masalah, dia sudah punya. Oke Pak, kalau gitu arsir mana SDM yang tidak optimal untuk digeser ke e-katalog, karena targetnya e-katalog. Waduh Pak, nggak ada, mau, kira-kira gitu ya. Terakhir saya target arsir caleg yang paling mungkin kita geser. Saya harus dapat 85 orang, kita BKO-kan di e-katalog. Nah oke, ASN yang maju berapa yang mau masuk? Ada 60 orang Pak, segera masukkan nanti kita BKO-kan di e-katalog. Karena targetnya ini tayang Pak. Kalau produknya teman-teman di kabupaten kota belum tayang, bagaimana mau dibeli? Maka oleh karena itu Bapak Ibu, PR pertama adalah Bapak Ibu Gubernur mendorong para bupati untuk merintahkan stafnya menayangkan produk untuk masuk di toko, namanya toko daring. Jadi ini toko daring ini Pak, seperti Ibu buka toko. Toko itu berarti harus ada yang jaga, ada barangnya. Kalau Ibu punya toko, hanya ada yang jaga, nggak ada barangnya, ada yang bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Maka oleh itu Pak Victor, Pak Gubernur harus ada yang jaga dan ada barangnya. Selama ini ada yang jaga, barangnya kan nggak bisa diklik. Ada barangnya nggak ada yang beli karena nggak ada perintah. Nah SKPD begitu diperintah diklik dan itu langsung dia. Maka toko daring ini menjadi salah satu opsi yang kita pilih untuk dikembangkan di daerah. Ada 2 opsi, satu bikin sendiri atau dengan bela pengadaan bersama marketplace. Ada plus minus. Kalau bikin sendiri keren, tapi lama, harus urus SDM, promosi dan seterusnya. Kalau barang marketplace ini, dia ngambil keuntungan antara 1 sampai 5%, bisa 3%, bisa 5%. Tapi dia harus promosi, mengkurasi dan seterusnya. Jadi keuntungannya itu sistem sudah mereka yang urus. Kira-kira gitu. Nanti kalau Pak Victor, waduh, Ketua LKPP, kami udah siap anak-anak akan bikin namanya Mall NTT, barang semua itu boleh. Tapi belajar dulu deh sekarang bertahap. Transfer knowledge-nya aja. Nah, Ibu dan Mas saya hormati, jadi toko daring dan e-katalog next. Saya mohon maaf ini agak sedikit rinci karena di depan para bupati dan wali kota baik yang daring maupun tidak. Ini tugas LKPP. Jadi LKPP ini adalah satu-satunya lembaga pemerintah dengan tugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka Pak Kapolda ketika undang-undang IKN sudah disahkan, kita dapat PR menjadi koordinator perumus turunan undang-undang di sektor pengadaan barang dan jasa di IKN. Ini Pak Setia ini dampingi di Mandalika, karena kalau nggak dibayar itu. Nah, sudah beres Pak? Sudah. Menteri Keuangan nggak mau bayar kalau Pak Setia nggak taken. Begitu juga kita mendampingi G20 dan seterusnya. Next, saya tidak ingin cerita ini. Nah, ini Pak sekalian. Pada persnya jelas bahwa belanja pemerintah untuk UMK dan koperasi minimal 40%. Jelas perpresnya.
belanja kita, ternyata 2021 Pak Gubernur, belanja kita 1.214 triliun. Totalnya 2.300 triliun, dipotong Bapak bayar apa, pegawai dan lain-lain, kira-kira potensi belanjanya 1,2 triliun. Nah, 1,2 triliun ini, kalau sebagian daerah memenuhi 40% UMKM, pemerataannya insya Allah ini akan jalan. Masuk keluarga yang tinggal di kamar kecil aja kami langsung parah. Pak Gubernur kemana pun juga bisa parah sendiri. Dan ada beberapa OPD yang saya tidak perlu sebutkan nama OPD-nya yang sudah lari cukup kencang, yang menggunakan digital. Terima kasih kepada OPD yang sudah lari cukup kencang. Tapi ada juga OPD yang larinya kurang kencang, ada juga yang lari di tempat, tapi lari di tempat. Oleh sebab itu ke depan kita harus lari untuk lari ke depan lebih kencang lagi. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua DKPP ke Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransinya, karena kami di sini mempraktikkan dalam Al-Quran lakum dinukum aliyani untuk mengagamamu, dan kami mempraktikkan di dalam Kristen, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan sesama rambut keriting, bukan sesama agama tidak, tetapi sesama manusia. Terima kasih Pak Kepala sudah datang mengunjungi kita di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi 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 om, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, kita akan saksikan bersama video berikut ini. Kami silakan Kepala LKPP untuk kembali ke tempat duduk, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Forkopimda. Jadi berbelanja daring dan upaya meminta Provinsi Nusa Tenggara. Iya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi untuk berharap